Apa yang dia pikirkan atau apa yang dia rasakan saat kamu mendiamkan dia karena kamu lagi bete atau kesel sama dia. Apakah dia merasa atau dia cuek-cuek aja? Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni, dan tema reading kali ini adalah apa yang dia pikirkan ketika kamu mendiamkannya. Jadi kita akan lihat apa yang dia pikirkan atau apa yang dia rasakan saat kamu mendiamkan dia karena kamu lagi bete atau kesel sama dia. Apakah dia merasa atau dia cuek-cuek aja? Kita akan lihat. Di depanku udah ada 3 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih pakai intuisi kamu. Ada 3, pile pertama, pile kedua, pile ketiga. Pilih yang paling menggetarkan hati kamu. Bisa dari gambarnya, dari urutannya, atau dari batu-batuannya. Oke, kalau kamu butuh waktu lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihan kamu. Oke, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita akan lihat apa yang dia rasakan atau yang dia pikirkan ketika dia melihat atau menyadari kamu mendiamkan dia, kayak gitu. Ada the fool di sini. Kemungkinannya dia mah cuek aja. Dianya antara sadar nggak sadar bahwa kamu tuh lagi mendiamkan dia karena ada sesuatu di dia yang kamu harap dia tuh sadar gitu loh, ya kan? Kamu biasanya mendiamkan dia karena lagi ngambek, lagi marah, lagi bete sama dia, tapi sepertinya dia kurang menyadari hal ini. Dan kalaupun dia sadar, dia tetap bersikap biasa aja dan dia tetap menjalani hidupnya sebagaimana layaknya. Bahkan dia di sini mungkin juga menjalani hidupnya, misalnya, oh lagi diem ya pasangan aku, ya udah aku kebetulan mau servis mobil dulu deh, kayak gitu. Oh dia lagi ngediamin aku, lagi cuek, ya udah aku ke salon dulu deh, kayak gitu juga bisa. Jadi di sini dia tetap bersikap biasa aja, santuy kayak gitu. Atau gimana lah, kita lihat selanjutnya ada the moon di sini. Tapi sebenarnya semakin lama kalau kamu tetap bertahan dengan diamnya kamu, dia mulai bingung. Wah, ada apa nih? Apa salah aku? Apa yang sedang terjadi? Kenapa ini terjadi? Kenapa dia diam kayak gitu? Tapi di satu sisi ketika dia mulai menanyakan ke kamu, kamu kenapa kok diam? Kenapa kok kayaknya kok didiemin sama kamu? Kalau misalnya kamu tetap menjawab enggak ada apa-apa kok kayak gitu, dia ngerasa kok, tapi kayaknya ada yang salah nih kayak gitu. Cuma di sini dia masih yang, oh ya udahlah, mungkin dia butuh waktu untuk sendiri dulu, mungkin butuh waktu untuk berpikir entah apa. Dia juga nggak terlalu menyalahkan dirinya karena mungkin yang salah bukan aku, mungkin suatu keadaan, mungkin di kantor dia, di kuliahnya dia dan sebagainya kayak gitu. Dia sih tetap asik aja main game atau ngapain gitu ya. Itu yang dia lakukan. Selagi dia mendebak-nebak, menunggu kamu untuk bilang yang sebenarnya dia ada apa dengan dia atau kenapa kamu diam. Di sini ada Queen of Wands, tapi makin lama dia makin berpikir. Tapi sepertinya mungkin aku yang salah. Mungkin sepertinya dia diam karena terjadi sesuatu kayak gitu yang belum aku tahu. Cuma di sini Queen of Wands ini adalah ratu yang independen ya. Ini bisa laki-laki atau perempuan. Dia independen di sini dalam artian ya, meskipun mungkin kamu sekarang menjauh dari dia, mendiamkan dia, malas komunikasi, dia tetap independen aja, dia tetap mandiri aja gitu. Dia ngerasa bahwa tanpa kamu ngobrol sehari-hari seperti biasa, aku baik-baik aja kayak gitu. Tanpa kita komunikasi sering biasanya juga aku baik-baik aja. Meskipun kamu diemin aku baik-baik aja kayak gitu. Selama kamu nggak bilang kamu kenapa, aku kan nggak ada clue, nggak ada apa ya, aku nggak punya kemampuan telepati untuk menebak isi hati kamu yang sebenarnya kayak gitu. Gimana aku tahu penyebab diamnya kamu kalau kamu nggak bilang? Ya udah, selama kamu nggak diam, ya udah aku akan menjalani hidupku seperti biasa kayak gitu. Cuma dia tetap mikir sih, apakah aku yang salah ya kayak gitu. Cuma dia tetap menunjukkan sisi cueknya dia kayak gitu. Harus ini ada the death. Tapi kalau misalnya diamnya kamu ini terus berjalan, terus kamu kekeh dengan diamnya kamu, lama-kelamaan dia jenuh lah ya, jengah gitu. Kamu tuh kenapa sih kayak gitu? Kenapa diem aja? Apa salah aku? Akhirnya aku lihat di sini kebanyakan dari pasangan teman-teman yang memilih pile pertama, banyak yang mulai bertindak tegas dalam artian, udah kamu kenapa ngediemin aku salah apa, dan sebagainya kayak gitu. Dia pingin sebuah perubahan di sini. Dia udah capek didiemin, dia udah capek nanya-nanya terus, tapi kamunya bilang nggak apa-apa, tapi suasananya dingin kayak gitu, nggak seperti biasa. Makanya di sini dia
kebanyakan sih meminta ketegasan, meminta bener-bener penjelasan. Mungkin di sini ada yang mendudukkan kamu dalam artian ngomong empat mata gitu. Sebenarnya ada apa sih sayang gitu loh. Kok kayaknya beberapa waktu ini kok rasanya nggak enak ya. Kok kayaknya aku didiemin. Kok kayaknya kamu nggak bawel seperti biasa. Kok kayaknya ada sesuatu yang belum kamu obrolin ke aku kayak gitu. Sebuah ketegasan, sebuah keinginan yang aku tuh capek dibeginikan sama kamu, aku tuh butuh penjelasan kayak gitu. Udahlah, kalau memang ada masalah, yuk obrolin, selesaikan kenapanya. Jangan malah diem aja, malah bikin aku nggak ngerti harus gimana kayak gitu. Dan kartu terakhirnya adalah Knight of Swords, yang mana di sini kalau misalnya kamu sudah mengatakan iya sebenarnya aku tuh sebel karena begini-begini, aku mendiamkan kamu karena begini-begini, kemungkinan besar dia akan melakukan sebuah aksi atau perubahan lah di sini bisa aku katakan. Kalaupun memang dia menyadari bahwa rasa kecewa yang kamu alami sekarang, marahnya kamu, betenya kamu, sampai kamu mendiamkan dia berhari-hari sampai dia jengah sendiri, kemungkinan di sini aku lihat dia banyak yang menyadari sih kesalahannya, banyak yang oh iya salahku begini ya, oh iya aku kurang begini ya kayak gitu. Sehingga di sini kamu nanti akan bisa melihat bahwa perubahan ini akan terjadi dengan cepat. Dalam artian dia akan melakukan tindakan yang nyata, yang cepat, yang bisa kamu lihat bahwa dia ini menyesal dan akan memperbaiki sikapnya, atau mungkin di sini bersama dengan kamu sama-sama menyelesaikan masalah yang terjadi antara kamu dan dia kayak gitu. Dan kalaupun ada masalah-masalah di luar kamu dan dia juga sebisa mungkin melakukan aksi sih untuk gimana caranya supaya hubungan antara kamu dan dia ini bisa romantis lagi, bisa hangat lagi kayak gitu, yang dia bener-bener lelah dan capek didiemin sama kamu itu sih. Jadi di sini intinya walaupun awalnya dia cuek, tapi di endingnya aku lihat dia akan berjuang kayak gitu, nggak secuek itu juga, walaupun mungkin kamu bete awalnya karena dianya tampak cuek. Dan di sini aku akan lihat ya tambahan aja penjelasannya, ada Temperance, ada Strong, dan ada Eight of Swords. Di sini yang bisa aku lihat sebenarnya dia kesel sih kamu. Kalau misalnya kamu berpikir bahwa dengan diam bisa menyelesaikan masalah, tapi sebenarnya dia kesel digituin gitu loh. Dia sebenarnya kesel karena dengan kamu mendiamkan dia ngerasa seperti terpenjara, nggak tahu harus ngapain. Dia ngebaik-baikin kamu, kamunya judes, dia menjauh juga dari kamu, malah kamunya kelihatan makin marah kayak gitu. Jadi aku harus gimana? Dia bingung dengan semua itu. Dan di sini sebenarnya cara terbaik kalau misalnya kamu emang lagi bete sama dia, kamu pingin menyampaikan sesuatu ke dia, nah daripada kamu mendiamkan dia, sebenarnya dia lebih berharap bahwa beranilah untuk mengatakan apa yang sebenarnya kamu rasakan, apa yang sebenarnya kamu pikirkan, kekecewaan apa yang membuat kamu sebel sama dia kayak gitu. Cuma memang tipe pasangan yang memilih file pertama ini adalah nggak bisa ngomong di waktu yang salah, dalam artian niat kamu baik untuk menyampaikan kegelisahan kamu, kecewanya kamu, tapi di momen yang salah dia bisa menanggapinya dengan salah juga gitu loh. Jadi di sini sih intinya ada Temperance yang menandakan bahwa dia akan bisa menerima segala keluhan kamu, komplain dari kamu di saat moodnya dia lagi bagus kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kok kalau misalnya kamu ingin menyampaikan sesuatu, kamu lihat moodnya dia lagi happy nggak, dia lagi santai nggak. Kalau memang lagi santai, lagi happy, kamu ajak aja, kita ngobrol yuk, kayaknya kita lama nggak ngobrol dalam dan ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kayak gitu. Dan ngobrolnya ke dia sih sebenarnya santai aja sih. Aku lihat pasangan kamu ini tipe yang bisa mengharmonikan, bisa menyeimbangkan antara logika dan hatinya. Jadi daripada kamu mendiamkan dia, malah masalahnya nggak selesai-selesai dan malah dianya juga ikut bete, lebih baik kamu berani aja mengungkapkan apa yang kamu rasa. Tapi itu kuncinya, di waktu yang tepat, di saat moodnya dia lagi bener juga. Dan kamunya sendiri juga di saat mood kamu udah di saat marahnya kamu tuh udah reda gitu loh.
BT-nya kamu tuh udah mulai reda, baru deh kamu ngomong ke dia. Jadi kalaupun kamu ingin mendiamkan dia, ya mungkin sehari 2 hari oke, tapi kayaknya lebih dari itu dia akan semakin bete kayak gitu, ngerasa terpenjara dengan sikap diamnya kamu kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file pertama itu yang bisa aku reading mengenai dia, dan kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan lihat bareng-bareng apa yang dia pikirkan atau yang dia rasakan ketika kamu mendiamkan dia. Aku akan mulai dari tarot yang ini dulu. Ada Four of Wands di sini yang bisa kulihat ketika kamu mulai mendiamkan dia dan dia mulai sadar bahwa ada yang salah nih sepertinya. Sepertinya dia diam nih, kayaknya aku salah nih. Nah, di momen itu dia di sini sepertinya aku lihat akan membiarkan kamu mungkin menikmati waktu kamu, meredakan marahnya kamu, dia nggak mengusik-ngusik kamu, dan dia yakin bahwa setelah emosi kamu reda, kamu akan datang ke dia lagi dan membahas kenapa kamu diam, kayak gitu. Kelihatannya pasangan kamu cukup sabar di sini yang aku lihat, dan di sini pasangan kamu, buat teman-teman yang memilih file kedua, kemungkinan besar ketika dia mengalami proses diamnya setelah berhari-hari otomatis dia bete kan ya, dia bete, dia sebel, tapi dia tetap komit dengan janjinya untuk setia sama kamu, tetap loyal dengan hubungan ini. Kan ada ya orang yang kalau lagi berantem sama pasangannya malah cari yang lain, tebar pesona gitu. Di luar sana masih banyak kayak gitu kan. Tapi aku lihat buat pasangan teman-teman di sini mayoritas sih setia, loyal dengan janjinya kayak gitu. Jadi di sini dia ngasih waktu ke teman-teman untuk ya mungkin dia butuh waktu kayak gitu. Dan di sini aku lihat ada The High Priestess, dia emang ngasih waktu sih di sini. Ya mungkin dia lagi ada masalah dengan kantornya, mungkin lagi ada masalah dengan keluarganya. Ya udah nggak apa-apa, aku tungguin, aku sabar nungguin sampai dia nanti cerita sendiri ke aku kenapa dia diem, atau mungkin ya udah mungkin aku salah, tapi ya udah mungkin dia sekarang butuh berpikir. Nanti ketika udah momennya, aku yakin dia pasti akan ngobrol lagi ke aku buat menyampaikan kenapa dia mendiamkan aku berhari-hari kayak gitu, yang bisa aku lihat di sini. Jadi di sini aku lihat memang sabar, pasangan teman-teman ini lihat banyak yang sabar, tipe yang penyabar kayak gitu. Dan di sini ada Ten of Pentacles. Ya di sini mungkin sebagian mulai, kalau misalnya kamu melanjutkan momen diam ini berhari-hari, kemungkinan besar dia mulai, aduh kenapa ya, aku salah apa ya. Tapi kalau aku tanya katanya nggak apa-apa, kalau aku tanya sepertinya dia tampak menghindar, tapi rasanya ada yang aneh, hubungan ini nggak seperti biasanya kayak gitu. Dan karena dipancing-pancing dengan pertanyaan kamunya tetap diem, kemungkinan besar dia akan mengeluarkan jurus. Oh mungkin kalau aku traktir dia makan, mungkin dia akan reda marahnya. Mungkin kalau aku belikan barang kesukaan dia, dia akan luluh hatinya. Mungkin dia akan cerita ke aku kenapa kayak gitu. Jadi di sini dia ingin tetap memanjakan kamu dengan banyak hal. Di sini nggak hanya uang bisa jadi. Dia mungkin memancing kamu dengan ngasih hadiah dan hal-hal manis lainnya, tapi lebih dari itu dia mulai menyediakan waktu untuk kamu kenapa, curhat dong kayak gitu. Kamu kenapa kayak gitu. Pentacles ini juga bisa mengenai kestabilan emosi ya. Jadi di sini dia tetap ya menahan emosinya untuk nggak ikut-ikutan meledak menghadapi kamu kayak gitu, karena dia tahu kamunya lagi meledak. Seperti itu sih. Jadi kalau tiba-tiba dia ngasih barang ke kamu, sebenarnya itu sebagai tanda dia lagi bingung. Ada apa dengan kamu sayang kayak gitu. Lalu di sini ada The Emperor. Dia mikir sebetulnya, ya iyalah mikir, kamunya ngediemin dia berhari-hari kayak gitu. Bahkan dengan jurus kamu ngajak dia jalan-jalan ke tempat yang kamu suka, ngajak kamu nonton film ke bioskop mana kesukaan kamu, kamunya tetap nggak mau ya. Terus kenapa nih, gue salah apa kayak gitu. Kesalahan apa yang sudah keperbuat sampai dengan memanjakan kamu dengan segala materi dan jalan-jalan ini kok nggak ada khasiatnya kayak gitu. Dia berpikir di sini, dia mempertanyakan apa yang salah dengan dirinya. Apakah ada sikap dia selama ini yang membuat kamu kecewa? Apakah ada hal-hal yang secara nggak langsung dia nggak sadar tapi itu bikin kamu kecewa berat sampai kamu diem kayak gitu. Di sini dia memikirkan itu karena di sini aku lihat pasangan teman-teman kebanyakan jiwanya jiwa pemimpin ya. Dalam artian di sini dia
nggak egois sepertinya orangnya. Maksudnya egonya dia nggak setinggi itu, makanya dia di sini dia sering memikirkan banyak orang di luar dirinya, termasuk juga pasangannya. Kadang yang nomor satu bagi dia itu adalah kamu, bukan dia. Makanya di sini dia berpikir, apa ya salah aku ya, kayak gitu. Selama ini aku udah ngasih yang terbaik, tapi kok malah dianya ngambek, ada apa, ditanyain tapi diem aja, kayak gitu. Mikir keras, berpikir-pikir banget. Ada Eight of Swords di sini, dia ngerasa sangat-sangat terpenjara, sangat-sangat serba salah. Dia ngobrol ke kamu, kamunya menjauh, ditanyain gak apa-apa, tapi kok dingin dan sebagainya. Dia bingung harus ngapain lagi. Bahkan dengan segala jurus mautnya dia dengan ngasih kamu berbagai kesenangan, nggak berefek apa-apa kayak gitu. Why, kenapa kayak gitu loh. Dan di sini sepertinya dia mulai empat dan apa nih kayak gitu. Dan aku akan lihat penjelasan lebih jauhnya. Sebenarnya kalau misalnya kamu tipe yang pada akhirnya mengungkapkan apa yang membuat kamu mendiamkan dia, sepertinya dia akan sangat berterima kasih karena oh jadi salahku ini, ya udah akan aku perbaiki. Cuma di sini dia akan sangat-sangat kesel kalau kamu mendiamkan dia, tiba-tiba kamu balik dengan hahaha seolah nggak ada apa-apa. Dia tuh jengkel, dia begitu kan. Terus selama berhari-hari aku didiamkan, itu kenapa? Kayak gitu sih yang bisa aku rasakan dari energi ini. Dan aku akan lihat di sini ada The Sun, ada The Dead, dan ada King of Wands. Ya, di sini yang bisa aku lihat ya. Ya iyalah dia bete, dia jelas bete ketika ada di momen terombang-ambing dengan perasaannya dia sendiri mengenai kamu. Kalau di sini sebenarnya dia ingin bilang kayak gini ya ke kamu, aku tuh nggak suka kalau misalnya kamu tuh diem tanpa keterangan, tanpa penjelasan kayak gini, kayak gitu. Dan sebenarnya dia tuh lelah dibeginikan, dia pingin bahagia lagi, dia pingin hubungan ini berjalan manis lagi, romantis lagi, kamunya baik lagi ke dia, hangat lagi hubungannya, ngobrol kayak dulu, kayak sebelum didiamkan, kayak gitu. Dia merindukan momen-momen ini lagi, dan udah jelas dia pingin sebuah perubahan di sini. Dia nggak mau kamunya diem aja, tiba-tiba datang tampak baik-baik aja, terus diemnya kamu tuh kenapa gitu loh. Dia pingin tahu, karena mungkin kalau misalnya memang kesalahannya di dia pingin, oh misalnya salah aku adalah karena aku suka cuek ya ke kamu, aku terlalu sibuk sama kerjaan aku sampai kamu ngerasa tersisihkan. Nah dia akan berusaha gimana caranya membagi waktu kayak gitu, contohnya kasus kayak gitu. Makanya di sini dia akan tegas sih, sama sih sebetulnya kayak pertama dia akan meminta ketegasan sih, dia akan tegas, salah aku apa, kenapa kamu sampai diam kayak gitu. Karena King of Wands ini aku bisa merasakan bahwa dia adalah raja yang paling tegas di antara semua raja yang ada di tarot. Aku bisa merasakan dia salah satu yang paling tegas. Dia kalau misalnya udah A, kalau B ya B kayak gitu. Jangan terombang-ambing di situasi yang nggak jelas maunya apa. Dia sangat-sangat tidak suka dibegitukan. Walaupun dia sabar, tapi kesabaran dia ada batasnya. Makanya kamu di sini diminta buat hati-hati lah, jangan sampai kamu ngerasa ya kan pasangan aku sabar ya, jangan sampai karena dia sabar kamunya membegitukan dia, membuat dia terombang-ambing, terpenjara dalam ketidakpastian kayak gitu loh. Kalau memang ada yang perlu kamu obrolin ke dia, obrolin, karena aku lihat di sini dia sayang sama kamu kayak gitu. Dia pingin supaya kamu dan dia bisa begini lagi, bisa deket lagi, bisa romantis lagi kayak gitu. Makanya dia paling sebel kalau dia di posisi ini, karena dia sangat merindukan momen ini kayak gitu. Dan ya pada akhirnya dia akan tegas kok kayak gitu loh. Kalau misalnya dia sampai marah karena kamunya enggak terbuka mengenai diamnya kamu, ya mungkin kamu bisa melihatlah feedback ke diri kamu sendiri, berapa lama kamu mendiamkan dia dalam ketidakenakan ini kayak gitu. Dan ya sebenarnya dia terbuka kok kalau misalnya kamu pingin ngobrol mengenai apa yang kamu rasa sampai kamu kecewa berat sama dia, apa yang membuat kamu marah, kayak daripada kamu diem. Dia tuh pengen bilang, daripada kamu diem, mending kamu obrolin, kita selesaikan masalahnya bareng-bareng. Transformasi ya, kita selesaikan bareng-bareng apa yang bisa kita berdua perbaiki supaya kita bisa happy lagi gitu loh. Dia bener-bener nggak suka dibeginikan sebetulnya.
sesabar apapun dia yang kamu rasa, tetap jangan mengombang-ambing perasaan seseorang, apalagi dia orang yang kamu sayang dan dia juga sayang sama kamu, kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file kedua itu yang bisa aku reading mengenai dia, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita akan lihat bareng-bareng apa yang dia pikirkan atau apa yang dia rasakan ketika kamu mendiamkan dia. Kita akan lihat di sini. Ada Three of Pentacles. Dia di sini merasa ada ketidakseimbangan ya, dalam artian dia sejak awal tahu, oh dia mendiamkan saya sepertinya. Karena ada ya orang yang didiemin tapi dia nggak ngerasa didiemin kayak gitu. Saking dia nggak pekanya. Kulihat di sini dia cukup peka dengan diamnya kamu. Dia mengerti bahwa sepertinya ada yang salah dengan aku. Apa ya? Tapi dia masih menduga-duga aja karena sepertinya kamunya masih belum mau ngobrol sama dia kayak gitu, masih enggak apa-apa, padahal ya ada apa-apa, dia merasakan kok kayak gitu yang bisa aku rasakan. Three of Pentacles ini lebih kepada sebuah kerjasama tim ya, bagaimana kamu dan dia bisa menjadi pasangan yang saling bekerja sama membangun hubungan ini. Nah, ketika salah satu ada yang mendiamkan, dia merasa ada yang goncang di hubungan ini. Dia merasa sejak awal, sejak kamu diamkan kayak gitu. Lalu di sini ada Knight of Cups. Di sini lebih kepada dia sepertinya mulai, walaupun kamu diemin, walaupun kamunya sering kabur dari dia karena kamunya mungkin lagi marah dan butuh waktu untuk sendiri, dianya tetap kekeh sih. Jadi sayang, kenapa? Kok kayaknya kamu diem aja? Kok kayaknya kamu ngediemin aku salah apa gitu? Ada yang bisa aku bantu? Butuh dipijetin? Kayak gitu. Dan sebagainya. Kayak gitu loh, ada masalah cerita dong, kayak gitu. Dan ya dia sangat-sangat berusaha di sini. Dia bener-bener ngerasa salah aku ya, dari awal ini salah aku ya, kayak gitu. Dia dari awal udah merasa ini salah aku. Kalau misalnya di file-file sebelumnya kan, oh mungkin dia ada masalah di luar sana tentang kantor lah, tentang apa, mungkin bukan aku. Tapi kalau di sini dia langsung ngerasa ini salah aku, tapi aku nggak tahu salahku apa, kayak gitu. Makanya di sini sangat-sangat apa ya, mengeluarkan segala jurusnya dia, dan kemungkinan besar pasangan teman-teman di sini tipe yang romantis ya, karena keluarnya Knight of Cups kayak gitu. Dia bener-bener pingin supaya kamu tuh nyaman. Dia ngerti ya di titik ini kamu lagi nggak nyaman, makanya dia segala jurus dikeluarkan gimana caranya kamu terbuka ngobrol dan nggak diem-dieman kayak gini lagi, kayak gitu. Di sini ada Nine of Pentacles. Ini hampir sama ya kayak file pertama kayaknya. Selain jurus mautnya dia untuk memancing kamu untuk bicara, ngobrol, sisi romantisnya keluar, plus juga dia mengeluarkan jurus lainnya berupa memanjakan kamu dengan ngasih hadiah. Tiba-tiba ngajak kamu jalan-jalan, nonton yuk di bioskop tempat pertama kita ngedate dulu, kayak gitu. Yuk kayak gitu. Tapi sepertinya kamu masih belum mau kayak gitu. Dan di sini dia gimana caranya deh, pokoknya dia tetap bisa, aku tetap bisa sama dengan dia, dan dia udah berhenti marah-marah lagi. Aku tuh capek dibeginikan, aku capek didiemin. Sebenarnya dia pengen bilang kayak gitu, teman-teman. Lalu di sini ada Seven of Cups ya, iya sih. Di sini dia akan memancing-mancing atau mengingat-ingat apa yang dia inginkan. Dia lagi pingin apa? Dia beberapa hari lalu pingin makan apa? Dia lagi pingin barang apa? Dia pingin jalan-jalan kemana? Dia mengingat-ingat itu semua, dan dia berusaha sebisa mungkin gimana caranya dia bisa mengabulkan segala permintaan kamu ini sebagai bentuk maafnya dia. Kayak gitu loh. Walaupun dia di sini belum tahu salahnya dia tuh apa salah gue, kayak gitu. Dan kalau misalnya dia mulai merasa kayaknya salahku ini deh, kayaknya ini deh, bener deh, ini salahku gitu. Nah, makin-makinlah dia gimana caranya supaya kamu memaafkan dia, kayak gitu. Gimana caranya supaya kamu bisa jadi pasangan yang romantis lagi buat dia, hangat lagi hubungan ini, kayak gitu. Nah, di sini aku lihat ada Four of Pentacles. Di sini sebenarnya menandakan bahwa kemungkinan besar pasangan teman-teman ini tipe penyayang, cuma sebagian di sini aku lihat tipe yang gengsi buat minta maaf. Kayak gitu. Jadi dia menyadari salahnya apa, dia mengupayakan banyak hal gimana caranya untuk supaya kamu tuh hangat lagi perasaannya, tapi dia di sini gengsi buat minta maaf, kayak gitu. Iya sih aku salah, tapi aku gengsi minta maaf. Daripada aku minta maaf, mending aku kasih dia hadiah, mending aku ajak dia jalan-jalan. Daripada aku minta maaf, mending aku belikan dia seperangkat
perhiasan atau apapun itu yang kamu suka kayak gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia ngasih kamu hadiah, tiba-tiba dia jadi so sweet, tiba-tiba dia ngasih kamu jalan-jalan kemana, jalan-jalan yuk gitu, kamu mau nggak aku belikan perhiasan, atau kamu mau nggak aku belikan tas, aku tahu kamu suka tas ini kan, atau sebaliknya misalnya ya cowok, kamu mau nggak aku belikan PS5 misalnya kamu lagi banyak uang kayak gitu. Itu sih sebagai bentuk maafnya dia. Jadi kalau misalnya tiba-tiba hal itu terjadi, sangat mungkin itu bentuk dia minta maaf ke kamu. Bukannya dia nggak mau minta maaf, dia tipe yang gengsi buat minta maaf duluan kayak gitu. Dia tahu dia salah, dan cara untuk menebus kesalahan dan dosa-dosa dia adalah dengan memanjakan kamu dengan segala barang, jalan-jalan, materi kayak gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya di sini ya mungkin kamu sosok orang yang lebih berharap dia mengucapkan maaf dari bibirnya ketimbang kamu dibelikan sesuatu kayak gitu kan. Cuma memang dia sepertinya lahir dengan bakat yang demikian ya, gengsi buat mengaku kesalahan, walaupun dia sebenarnya tahu kok dari awal salahnya aku tuh begini. Apalagi kalau kamu udah bener-bener jelas-jelas ngomong, iya aku bete sama kamu karena kamu begini, karena kamu begitu, kayak gitu. Dan punya langsung tuh barang-barang langsung jeng kasih aja ke kamu gitu. Loyal banget perkara barang sebagai bentuk maafnya dia. Kamu minta apalah dia kasih kayak gitu, selama dia ada uangnya kayak gitu ya. Itu yang bisa aku katakan. Jadi itu tampak bucin, tapi sebenarnya karena dia gengsi aja buat minta maaf kayak gitu loh. Dan ya dia berharap sih kamu bisa menerima segala bentuk maaf yang berupa barang-barang ini kayak gitu, karena dia sangat-sangat berat kalau harus ngomong maaf ya sayang, memang salah aku tuh berat buat dia kayak gitu. Lalu di sini ada The Hermit. Penjelasan selanjutnya ya, ada King of Cups dan Ten of Wands. Ya sebenarnya dia di sini emang ngerasa sangat-sangat terbebani ketika kamu mendiamkan dia kayak gitu. Dia sangat-sangat terbebani, sangat-sangat ngerasa berat langkahnya ketika ada di situasi ini. Jadi di sini sih dia berharap bahwa kamu itu lebih baik, sama sih sebenarnya 3 file ini ya. Iya sih, dia lebih berharap kamu ngomong ada apa, salahku tuh apa kayak gitu. Begitu. Dan tolong kamu jangan nyuruh aku minta maaf pakai bibir, mending kamu nyuruh aku nyuci mobilnya kamu nyuruh aku ngecat rumah kamu daripada aku harus minta maaf ke kamu kayak gitu pakai bibir yang diucapkan kayak gitu sih. Mending kamu nyuruh aku jadi budak kamu seharian, suruh ngapain kayak nyapu halaman kayak ngapain, daripada aku harus minta maaf kayak gitu. Tapi sebagai bentuk maafnya dia itu sih kayak gitu. Kayak gitu ya. Lalu di sini ada The Hermit yang menandakan bahwa iya dia memang berpikir sejak awal, dia dari awal tuh ngerti kok dia tuh salah, dan sebenarnya dengan dia menyadari sejak awalnya adalah bentuk dari kedewasaannya dia sih sebetulnya. Walaupun kamu sering bete karena udah tahu salah tapi nggak minta maaf kayak gitu kan, ya emang sifatnya dia kayak gitu, gengsi kayak gitu. Tapi sebetulnya dia sadar, sangat-sangat sadar, dan dia di sini gimana caranya aku bisa ngasih kamu nyaman sebagai bentuk maaf aku. Jadi sama di sini dia bawa cangkir, ada uang, dia mewujudkan segala mimpi kamu, dan di sini dia bawa lentera isinya bintang buat kamu. Please maafin aku dengan barang ini, bukan dengan ucapan kayak gitu. Ya, dan sini ada King of Cups, dan sebenarnya ya sama sih, hampir semua file ini sama. Dia berharapnya kamu bisa mengungkapkan segala perasaan kamu, segala yang mengganjal di hati kamu, daripada kamu mendiamkan dia, mending kamu ngobrol. Cuma di sini ada King of Cups. King of Cups ini adalah salah satu raja yang penyayang, sangat-sangat penyayang. Jiwa atau rasa menyayangnya tuh luar biasa kayak gitu loh. Dan dia juga raja yang bisa mengontrol emosinya dengan sangat baik. Makanya di sini sebetulnya ini cups ya, kamu dapat 2 cups. Jadi dia emang romantis, sangat-sangat hangat, dia ingin hubungan yang hangat kayak gitu. Dan dia juga berharap di kondisi yang kayak gini, bolehlah kamu diemin aku sehari 2 hari, silakan untuk meredakan emosi kamu, silahkan. Tapi selebihnya dia sebenarnya pingin supaya kamu tuh ngobrol sama dia dalam obrolan yang dewasa ya. Aku yakin kamu dan dia sama-sama dewasa di sini yang datang ke videoku. Jadi di sini ya mungkin bicara 4 mata sama dia. Kontrol emosi kamu juga penting di sini. Jangan sampai kamu niatnya ngobrol baik-baik malah kamunya tiba-tiba emosi. Enggak. Dia bisa memahami kamu selama kamu kontrol emosinya selama
komunikasi ke dia kayak gitu. Karena di sini sebenarnya dia tipe yang cukup sabar menghadapi kamu, bisa aku katakan kayak gitu sih. Jadi daripada kamu membebani hidup dia dengan mendiamkan dia, lebih baik kamu ngomong, karena dia tipe yang sangat-sangat ingin membuat kamu nyaman di hubungan ini, membuat kamu juga sama-sama mendewasa. Jadi please jangan membuat dia terombang-ambing dalam ketidakpastian ini. Dan kalau memang kamu menyadari iya sifat dia tuh gitu tuh salah tapi nggak mau minta maaf, nah mungkin kamu bisa melihatlah apa yang dia lakukan sebagai bentuk maafnya dia. Dengan barang kamu nyuruh dia ngapain dia mau, nah itu sebagai bentuk maafnya dia. Kayak gitu sih sebetulnya yang bisa dia rasakan tentang kamu ketika kamu mendiamkan dia kayak gitu. Oke teman-teman yang memilih file ketiga, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.